Jangan takut belajar matematika. Oke, halo anak-anak semuanya. Kembali lagi bersama Miss Monik ya. Kita hari ini mau membahas beberapa soal mengenai segi 4. Seperti yang sudah kita pelajari di kelas, kita sudah mempelajari segi 4, macam-macam segi 4. Ada persegi, persegi panjang, kemudian ada jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan juga trapesium. Di sini kita akan membahas beberapa soal mengenai bangun-bangun datar yang baru saja Miss sebutkan itu ya. Yang pertama terkait dengan persegi panjang. Panjang dan lebar sebuah persegi panjang itu perbandingannya adalah 5:3. Jadi di sini kita bisa tulis panjang banding lebar itu adalah 5:3. Lalu di sini pada poin A, kita mengetahui bahwa kelilingnya itu 112 cm. Kita ingin menentukan luas persegi panjang tersebut. Nah, perlu kita ingat-ingat kembali bahwa ini ada konsep perbandingan, di mana panjang banding lebar itu 5:3. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan bagaimana? Kita memisahkan dulu. Panjangnya itu adalah 5 dikalikan sesuatu. Sesuatunya bebas ya, mau apa aja. Di sini Miss pakai 5M. Boleh ya 5M. Lalu lebar berarti 3M. Oke, setelah seperti ini kita tahu ya bahwa kelilingnya 112 cm. Berarti di sini kita harus mengingat keliling persegi panjang. Rumusnya apa gitu ya? Keliling persegi panjang itu adalah 2 dikalikan dengan panjang ditambah lebar. Kita tahu kelilingnya 112 cm, kita bisa tulis. Lalu 2 dikalikan P-nya adalah 5M ditambah L. L-nya itu adalah 3M. Ini bisa operasi aljabarnya bebas ya, mau seperti apa. Di sini kalau kita 2 dikalikan dengan 5M ditambah 3M, kita bisa tulis 2 dikalikan dengan 8M. Kita peroleh di sini 16M itu adalah 112 cm. Maka M-nya adalah 112 dibagi dengan 16, yaitu 7 ya. Kita peroleh M-nya adalah 7. Kalau sudah tahu M-nya, maka kita bisa menentukan nilai P dan L atau mengetahui panjang dan juga lebar dari persegi panjang. Kita tinggal substitusi nilai M-nya di 5 dikali 7, lebarnya 3 dikalikan dengan 7. Sehingga kita peroleh di sini panjangnya adalah 35 cm dan lebarnya adalah 21 cm. Nah, selanjutnya di sini yang ingin ditanyakan adalah luasnya. Luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu adalah panjang dikalikan dengan lebar. Kita tinggal masukin aja nilai sudah kita temukan tadi, panjangnya 35, lebarnya 21. Sehingga kita peroleh di sini luas persegi panjangnya adalah 735 cm persegi. Lalu bagaimana untuk yang B? Di sini kita mengetahui luasnya, yaitu 540 cm persegi. Dan kita ingin menentukan kelilingnya.
Nah, caranya itu hampir sama. Di sini pemisalannya juga sudah kita tulis, ya. Ya, pemisalannya di sini. P-nya 5M, L-nya 3M. Langsung aja kita tulis ya. Luas persegi panjang. Rumusnya apa? Panjang kali lebar. Lalu kita tulis yang diketahui 540. Panjangnya 5M, lebarnya 3M. Kita peroleh di sini 15M kuadrat. Maka M kuadrat itu 540 dibagi dengan 15. Kita peroleh M kuadrat itu adalah 36. Berarti nilai M-nya itu adalah akar 36, yaitu 6. Nah, kalau kita sudah peroleh M-nya ini 6, maka kita masukin lagi, dimana panjang itu tadi adalah 5M, lebarnya 6M. Maka di sini kita bisa tulis 5 dikali 6, ini adalah 6 dikali 6 cm. Kita peroleh 30 cm, lebarnya adalah oh iya, ini di sini misalnya ini 3 bukan 6 ya, nih 3M. Berarti 3 dikali 6 yaitu 18 cm. Ini panjang dan lebar. Kalau nyari keliling, ya udah kita tinggal pakai rumusnya. 2 dikalikan dengan 30 ditambah 18. Yaitu 2 dikalikan dengan 48 cm, sehingga kita peroleh di sini 96 cm. Selanjutnya kita cek lagi di sini nomor 2. Ada trapesium PQSU dan juga persegi panjang KLMN. Dan kita mengetahui perbandingan PQ banding KL itu adalah 4:3. Dan kita mengetahui panjang US sama dengan panjang U ke V. Ini belum ditambahin ya garisnya. U ke V, di mana U ke V ini adalah tinggi trapesiumnya. Itu adalah 10 cm, sama dengan KN. K ke N itu juga 10 cm. Lalu luas persegi panjang KLMN ini kita tulis ya, luas persegi panjang KLMN itu adalah 270 cm persegi. Dan luas bidang arsiran KRST ini itu 57 cm persegi. Maka luas daerah yang tidak diarsir. Nah, langkah pertama di sini kita bisa menuliskan ya luas trapesium yang tidak diarsir, misalnya adalah bangun 1 atau daerah 1, sedangkan yang persegi tidak diarsir, persegi panjang tidak diarsir ini adalah luas bangun 2. Maka seharusnya kita sudah bisa menentukan ya luas 1 itu adalah luas trapesium dikurangi dengan luas yang diarsir ini, luas KRST. Begitu pula untuk luas 2. Luas 2 berarti luas persegi panjang dikurangi dengan luas KRST. Nah, tetapi sebelum sampai situ, ternyata kita masih belum mengetahui luas trapesium, karena kita harus menentukan dulu panjang PQ-nya berapa, lalu hanya panjang PQ-nya aja ya, karena tingginya juga sudah diketahui. Oleh karena itu, di sini kita melihat dari apa yang sudah diketahui. Lalu kita tahu di sini luas persegi panjang KLMN, jadi keseluruhan ini itu adalah 270 cm persegi. Nah, tapi di sini kita udah tahu lebar atau panjang KN-nya ini.
lebar dari persegi panjang atau panjang KN-nya ini adalah 10 cm. Maka sebelum menentukan PQ, kita bisa menentukan KL terlebih dahulu. Ya, dari yang apa yang diketahui di sini. Dimana luas persegi panjang KLMN itu adalah panjang KN dikalikan dengan panjang KL. Jadi langkah pertama di sini kita tentuin KL-nya dulu. Di sini 270 cm persegi. KN-nya adalah 10 cm, berarti KL-nya itu 270 cm persegi dibagi dengan 10. Kita peroleh 27 cm, itu panjang KL-nya. Nah, sedangkan di soal ini kita tahu ya, PQ banding KL itu 4:3. Maka di sini kita bisa menentukan PQ-nya. Kita lihat, kita pakai konsep perbandingan ya. PQ sama dengan, kita lihat, perbandingan PQ itu adalah 4, berarti 4/3 dikalikan dengan 27 cm. Kenapa per 3? Karena di sini kita mengetahui panjang KL-nya 27 cm. Dan kita tahu bahwa perbandingan KL ini adalah 3, makanya kita tulis 4/3. Sehingga di sini kita peroleh PQ-nya adalah 36 cm. Nah, kalau sampai sini sudah bisa kita ketahui belum luas daerah yang tidak diarsir? Nah, kita lihat satu persatu. Pertama, kalau kita ingin menentukan luas bagian 1 dulu. Luas bagian 1 itu adalah luas trapesium dikurangi dengan luas KRST. Kita cek di sini trapesium. Itu adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Berarti kalau dari trapesium ini kita bisa tulis PQ ditambah US dikalikan dengan UV dibagi dengan 2. PQ ditambah US. PQ-nya itu adalah yang baru kita tulis tadi ya, 36. US-nya 10. UV-nya 10 dibagi 2. Bisa kita coret. Kita peroleh di sini 36 ditambah 10, 46. 46 dikalikan dengan 5, yaitu 230 cm persegi. Ini adalah luas trapesiumnya. Nah, kita kurangin dengan luas KRST. KRST itu adalah 57 cm persegi. Di sini kita kurangin ya, untuk menentukan luas bagian 1. Sehingga di sini kita peroleh luas bagian 1 itu adalah 173. Itu adalah luas bidang 1 atau luas trapesium yang tidak diarsir. Lalu bagaimana dengan luas bangun 2? Nah, untuk luas bangun 2 lebih mudah karena kita sudah mengetahui luas persegi panjangnya. Dan juga kita sudah mengetahui luas bidang KRST-nya. Jadi kita tinggal kurangin aja. Luas persegi panjang dikurangi dengan luas KRST. Kita peroleh luas persegi panjangnya di sini 270 cm persegi dikurangi dengan 57 cm persegi. Yaitu di sini kita peroleh 213 cm persegi. Ini adalah luas bangun 2. Nah, berarti untuk menentukan luas daerah yang tidak diarsir, kita tambahin luas 1 dan luas 2. Kita tambahin luas 1 ditambah luas 2, yaitu 173 cm persegi ditambahkan dengan 213 cm persegi. Sehingga di sini kita peroleh luas daerah yang tidak diarsir adalah 286 cm persegi. Gitu ya, jadi jangan sampai bingung. Yang penting kita menggunakan apa yang diketahui pada soalnya. Oke, kita lanjutkan kembali untuk nomor yang ketiga.
Di sini kita mengetahui keliling sebuah persegi adalah 68 cm. Maka luas persegi adalah, nah kita tahu di sini keliling persegi adalah 68 cm. Maka kita bisa tentukan tidak panjang sisinya? Bisa. Karena kita tahu bahwa keliling persegi rumusnya adalah 4 kali S, karena persegi itu sisinya sama semua panjangnya. Di 4S sama dengan 68 cm. Maka S-nya itu 68 cm dibagi dengan 4. Kita peroleh di sini 17 cm, itu adalah S. Nah, untuk menentukan luas persegi, ya udah. Kita menggunakan rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Jadi 17 dikalikan dengan 17. Kita peroleh di sini luas perseginya adalah 289 cm persegi. Oke, selanjutnya kita lihat yang nomor 4. Di mana di sini kita mengetahui besar sudut ABC itu adalah 72 derajat. Lalu kita ingin menentukan besar masing-masing sudut. Jadi kita ingin menentukan besar sudut di AB, ADC, dan juga BCD. Ini akan kita tentukan. Nah, sebenarnya ini mudah. Karena kita tinggal mengingat saja sifat dari jajar genjang. Di sini berbentuk jajar genjang ya. Ini adalah jajar genjang ABCD. Nah, sifat dari jajar genjang ini adalah sudut yang bersebelahan saling berpelurus. Masih ingat ya? Saling berpelurus. Maka karena kita sudah mengetahui besar sudut ABC ini adalah 72 derajat, maka kita bisa menentukan besar sudut BCD berapa? Ya udah, 180 derajat dikurangi dengan 72 derajat. Sehingga kita peroleh besar sudut BCD adalah 108 derajat. Begitu pula untuk besar sudut BAD. BAD ya sama, 180 derajat dikurangi dengan 72 derajat, yaitu 108 derajat. Lalu bagaimana dengan besar sudut ADC? Ya konsepnya juga sama. ADC ini bersebelahan dengan sudut apa aja? BAD dan DCB. Maka kita bisa mengurangi 180 derajat dikurangi 108 derajat, yaitu 72 derajat. Nah, tanpa menghitung seperti ini, untuk menentukan ADC, sebenarnya kita juga bisa melihat ADC ini berhadapan dengan sudut apa? Dengan sudut ABC. Nih, saling berhadapan. Maka di sini kita bisa menentukan besar sudut ADC itu sama dengan besar sudut ABC. Begitu ya, berdasarkan sifat dari jajar genjang. Jadi ini tidak sulit lah ya untuk kalian permasalahan yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan kembali untuk nomor 5. Pada belah ketupat KLMN, panjang KL itu adalah 5X dikurang 6 cm. Dan panjang LM itu adalah 2X plus 12 cm. Panjang MN adalah, nah di sini kita ingin menentukan panjang MN. Nah, supaya kalian tidak bingung, di sini kita buat dulu aja belah ketupatnya. Belah ketupat KLMN. KLMN. Di mana kita masih ingat ya bahwa sisi pada belah ketupat itu panjangnya sama semua. Maka karena kita sudah mengetahui panjang KL 5x min 6, lalu LM itu 2x plus 12, di mana KL dan LM ini adalah sisi pada belah ketupat. Berarti artinya panjangnya sama. Maka di sini kita bisa tulis KL sama dengan LM. Ya. Lalu kita bisa menentukan sisi belah ketupat ini panjangnya itu kira-kira berapa dengan menentukan nilai X-nya terlebih dahulu. Kita tulis ya, KL itu 5X min 6, LM 2X plus 12. Di sini kita bisa tulis
5x dikurang 2x sama dengan 12 ditambah 6. 3x sama dengan 18. X-nya kita peroleh 6. Nah, karena kita peroleh X-nya 6, maka kita bisa menentukan KL-nya ini adalah, tinggal kita kaliin ya, 5 dikali 6 dikurang 6, yaitu 24 cm. LM juga 2 dikali 6 ditambah 12, sama ya, 24 cm. Sisi-sisi pada belah ketupat ini 24 cm. Yang kita mau cari MN. Wah, MN ini ternyata juga sisi pada belah ketupat. Jadi kita bisa langsung mengetahui atau mendapatkan panjang MN-nya, yaitu 24 cm. Seperti itu ya. Jadi ini cukup mudah untuk diselesaikan karena ini kita menggunakan sifat dasar dari belah ketupat. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh gambar dulu aja belah ketupatnya. Dan juga penamaannya juga harus kalian perhatikan ya, harus berurutan KLMN. Atau kalau K-nya mau di sini boleh, misalnya KLMN, seperti itu juga boleh. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali untuk yang nomor 6. Di sini terdapat jajar genjang. Di sini Miss tambahin dulu ya soalnya. Ini belum lengkap. Oke. Diketahui di sini jajar genjang FGH dengan EJ itu tegak lurus dengan GJ. Nah, makanya di sini Miss bikin ini ya, tegak lurus. Lalu FK tegak lurus dengan EH. Yang ingin kita tentukan di sini adalah panjang FK-nya berapa. Ini FK di sini. Nah, di sini udah kita ketahui masing-masing ya bahwa panjang EF 20 cm, FG 15 cm, GJ 12 cm, FJ 9 cm, dan kita ingin menentukan FK-nya itu berapa. Nah, kita perlu ingat kembali ya bahwa pada jajar genjang, sisi yang berhadapan dan sejajar itu sama panjang. Maka di sini kita bisa menuliskan panjang EF sama panjang HG itu sama, yaitu 20 cm. Begitu pula dengan EH dan juga FG. EH dan FG itu panjangnya juga sama. Kalau FG 15 berarti EH-nya juga 15 cm. Oke, di sini kita juga mengetahui GJ-nya 12 dan juga FJ-nya 9 cm. Nah, untuk menentukan FK, di mana FK ini tegak lurus dengan EH, ini kita bisa menggunakan luas dari jajar genjang. Jadi kan kita bisa menentukan luas jajar genjang dari dua pandangan. Bisa menggunakan ketika alasnya EF. Kalau alasnya EF, maka tingginya itu adalah yang GJ ya. Karena tinggi itu adalah garis yang tegak lurus dengan alas. Bisa juga kita menuliskan luas jajar genjang, itu kita memandang alasnya adalah yang EH. Di EH dikalikan dengan tingginya. Tinggi adalah garis yang tegak lurus dengan alas. Di sini alasnya EH, yang tegak lurus dengan alas EH ini adalah garis FK. Nah, kita bisa menuliskan seperti ini. Ini adalah luas jajar genjang. Nah, untuk menentukan FK nanti kita menggunakan rumus yang kanan. Tetapi sebelum itu kan kita belum bisa nih menentukan FK. Makanya di sini kita harus menentukan luas jajar genjang terlebih dahulu. Di sini luas jajar genjang dengan rumus EF dikalikan dengan GJ. EF-nya 20 cm, GJ-nya itu adalah 12 cm. Jadi kita peroleh di sini luas jajar genjangnya itu adalah 240 cm persegi.
Nah, karena kita sudah menentukan luas jajar genjang, di sini kita bisa menentukan FK dengan luas jajar genjang pandangan yang lain, di mana EH yang sebagai alas dari jajar genjang itu. Nah, menentukan FK kita tinggal masukin aja luas jajar genjang yang sudah kita temukan ini. Nih, 240 ini kita masukkan di sini. 240 cm persegi. EH-nya itu adalah 15 cm dikalikan dengan FK. Nah, kita tinggal operasikan seperti biasa. FK itu berarti 240 cm persegi dibagi dengan 15 cm. Sehingga di sini kita peroleh FK-nya itu adalah 16 cm. Jadi jangan bingung ya kalau ada soal seperti ini. Kalian lihat aja apa yang jangan diketahuin, nanti pasti ada ide muncul seperti ini. Kalau mencari FK, kita bisa menentukan luas jajar genjang terlebih dahulu dengan alas yang EF, karena kita sudah mengetahui ya, tingginya itu adalah GJ, jadi kita bisa menentukan luas jajar genjang. Nah, lalu kita bisa menentukan panjang FK dengan memandang luas jajar genjang rumus lain, dengan memandang EH itu sebagai alas. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan FK atau tinggi jajar genjang dengan alas EH ini adalah 16 cm. Kita lanjutkan kembali untuk nomor 7, yaitu terkait dengan layang-layang. Kita ingat kembali dulu rumus dari luas layang-layang, yaitu setengah dikalikan dengan diagonal 1 dikalikan lagi dengan diagonal 2. Kita lihat di sini dari layang-layang ABCD ini. Kita lihat diagonal satunya itu adalah AC. Diagonal 2-nya BD atau sebaliknya juga boleh. Bebas. Kita tinggal tulis setengah dikalikan AC-nya sudah kita ketahui 10 cm, BD-nya juga sudah kita ketahui, BD atau DB sama ya, yaitu 17 cm. Sehingga di sini kita peroleh luas layang-layang itu adalah 5 dikalikan dengan 17 cm, yaitu 85 cm persegi. Nah, kalau seperti ini tidak sulit ya, karena kita sudah langsung diketahui di dalam soal diagonal 1 layang-layang dan juga diagonal 2 layang-layang. Jadi kita bisa langsung menentukan luas layang-layangnya itu. Lalu terakhir, ini ada terkait dengan trapesium. Kita cek ya di sini apa aja yang diketahui. Diketahui panjang PQ itu adalah 14 cm. Lalu panjang SR itu adalah 8 cm. Dan besar sudut SPQ itu adalah 45 derajat. Yang kita ingin tentukan di sini adalah tinggi trapesium dan juga luas trapesium. Nah, untuk menentukan ini, pertama kita lihat kalau tinggi trapesium. Ingat ya, kalau PQ itu sebagai alas, maka kita bisa menarik garis yang tegak lurus dengan PQ. Ini adalah tinggi trapesiumnya. Kira-kira tinggi trapesium ini berapa? Ingat ya, kalau menarik tegak lurus berarti besar sudut ini adalah 90 derajat. Misalnya ini ada titik A dan B. Kalau di sini Miss ambil segitiga SAP. Ini Miss buat lagi di sini segitiga SAP, PAS atau SAP. Perlu deh. Kita hapus dulu. Nah, di sini kita mengetahui besar sudut yang ini 45 derajat. Besar sudut APS itu adalah 45 derajat. Maka berapakah besar sudut ASP? Nah, kita harus
Ingat kembali besar sudut dalam segitiga, yaitu 180 derajat. Maka untuk menentukan besar sudut ASP sebenarnya gampang. 180 derajat dikurangi dengan 45 derajat dikurangi dengan 90 derajat. Ini karena tegak lurus siku atau siku-siku. Maka di sini besar sudutnya adalah 90 derajat. Maka kita ketahui besar sudut ASP-nya yaitu 45 derajat. Nah, apa artinya kalau besar sudut ASP-nya 45 derajat dan juga besar sudut APS-nya juga 45 derajat? Artinya ini adalah segitiga sama kaki, di mana panjang AP itu sama dengan panjang AS. Nah, kita lihat dulu. Kalau PQ-nya kan kita tahu 14 cm. Maka kita bisa menentukan panjang AB-nya itu adalah 8 cm. Sedangkan, ini coret ya. Sedangkan panjang PA dan BQ itu adalah sama. Itu berapa? Yaitu 3 cm. Pas ya jadinya. 8 tambah 6, 14. Panjang PA sama dengan panjang AS itu adalah 3 cm. Oke, kita lanjutkan. Kita udah tahu AP sama dengan AS 3 cm. Wah, berarti kita udah bisa mengetahui ya tinggi trapesium ini, yaitu 3 cm. Nah, kalau kita sudah mengetahui tinggi trapesium, maka di sini kita bisa langsung menentukan luas trapesiumnya, yaitu jumlah sisi sejajar dikali tinggi trapesium dibagi dengan 2. Di sini sisinya apa aja sejajar? PQ dan juga SR ya. Kita kalikan dengan AS atau tingginya ini dibagi dengan 2. Kita tinggal masukin PQ-nya adalah 14, SR-nya itu adalah 8, dikalikan dengan tingginya 3, dibagi dengan 2. 14 ditambah 8 menghasilkan 22 dikali 3 dibagi 2. Ini bisa kita coret menjadi 11. Kita peroleh di sini luas trapesiumnya adalah 33 cm persegi. Oke, semakin paham ya sampai sini dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan segi 4. Jadi kita tadi sudah mempelajari mengenai persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium. Jadi harap kalian bisa benar-benar paham dan selamat mempersiapkan PH untuk hari Kamis ya. Oke, good luck guys. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam semuanya.